Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Wal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa fi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas syahidin. Babul haji ila anqala wa sunanuhu adapun sunahnya haji. Ail haji maksudnya ibadah haji. Dia kasratun, banyak sunah-sunah yang ada di dalam pelaksanaan haji maupun umrah. Minha annahu yustahabbu lil imam aw naibihi ayakhtuba bi Makkah. Di antaranya bagi seorang imam atau penggantinya atau mutawifnya berkhutbah di Mekah di Dzulhijjah tanggal 7 bulan Dzulhijjah ba'da sholat zuhri awil Jum'ah ya. Wa sunanuhu adapun sunahnya haji khabarnya itu ghuslun mandi, batayammumun maka kemudian tayamum, aibain ajazanil ghusli maksudnya kalau memang dia tidak mampu untuk melaksanakan mandi, baik karena memang tidak adanya air atau memang tidak boleh terkena air. Ya sunnah tayammumun maka disunahkan baginya untuk bertayamum. Mandi ihrami karena ingin melaksanakan ihram. Jadi sebelum melaksanakan ihram baginya disunahkan untuk mandi muta'alliqun bi kullin min ghuslin fatayammumin ay wa yusannu ma dzukira min al-ghusli wa tayammum lahu li kulli ahadin fi kulli halin aw nahwi haidin wa in aradahu qabla al-miqat wa yukrahu tarkuhu wa ghairul mumayyiz yaghsiluhu waliyuhu wa yanmi anhu ay anil sabi anil ghairul mumayyiz. Ihramin karena ingin melaksanakan ihram wa dukhuli Makkah dan karena ingin memasuki kota Mekah. Maktufun ala ihram ay li dukhuli Makkah wa ibaratut tuhfah ma'al asli wa li dukhulil haram summa li dukhulil Makkah walau halalan walaupun ya walau halalan walaupun adanya dakhilul Makkah itu orang yang halal berarti belum dalam keadaan ihram, belum keadaan ihram. Alasannya lil ittiba karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibi tuan ya di tempat atau wilayah di tua atau sumur di tua muta'alliqun bi ghusl mutarattib bi dukhuli Makkah ayyusanul ghusl dukhul Makkah bi tuanil ittiba karena memang mengikuti Nabi ketika kita masuk kota Makkah sunnah mandi di sumur yang namanya di dua bifat fitta absahu min dhammiha wa qasriha wadi di Makkah ala tariqit tan'im satu wadi ya, lembah yang ada di Makkah yang berada di jalan menuju Tan'im ya. Kemudian mandi juga wa wukufin dan karena ingin melaksanakan wukuf ya
Wa wukufin atapnya lil ihramin wa dukhuli Makkah wa wukufin, dan karena ingin melaksanakan wukuf di Arafah, di tanah Arafah. Asyiyataha pada waktu sorenya Arafah. Asyiyataha pada waktu sorenya Arafah. Wal afdal kaunuhu binamrah ba'da zawal, yang afdal mandinya di tempat namrah setelah zawalul syams. Wa yahsulu aslu sunnah bil ghusli ba'dal fajr qiyasan ala ghuslil jum'ah, ya. Bisa juga mendapatkan kesunahan mandinya ini setelah fajar, berarti sebelum subuh boleh, ya. Namun yang afdal itu ya setelah ghurubus syams atau pada waktu sore hari ketika ingin melaksanakan wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah ini pembeda antara haji dan umrah. Kalau umrah nggak ada wukuf. Wa bi Muzdalifah, dan wukuf di Muzdalifah. Ai ghusl li wukufin di Muzdalifah, karena ingin wukuf di Muzdalifah. Maktufun ala bi Arafah ai lil wukuf bi Muzdalifah. Wa yadkhulu waqta hadzal ghusl bi nisfil lail. Waktunya kesunahan mandi ketika sudah masuk sepertengahan malam, seperti ghusl aid. Wayanwi bihi aidan. Kemudian walirami ayam tasyriki, dan karena ingin melempar jumrah pada hari-hari tasyrik, ya. Nah, ini tempat-tempat di mana kita disunahkan untuk mandi di dalam pelaksanaan ibadah haji. Pertama, ketika ini ihram di miqat, berarti ya, sebelum kita melaksanakan ihram di miqat, ya. Nah, di situ disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian ketika kita selesai ihram di miqat, ketika ingin masuk ke tanah Mekah, karena batasan-batasan miqat itu kan jauh dari kota Mekah, Lamlam, Bira Ali, jadi tempat-tempat miqat atau di bandara. Ketika ingin sudah berjalan menggunakan ihram ingin masuk kota Mekah, mandi lagi karena ingin memasuki kota Mekah, didukhul Mekah, walaupun dia dalam keadaan halal, maksudnya belum niat di ihram. Tetap sunnah bagi orang yang ketika ingin memasuki kota Mekah untuk melaksanakan mandi, ya, di antaranya menghormati Mekah, ya. Kemudian juga mandi ketika ingin wukuf, mandi ingin melempar jumrah pada hari-hari tasyrik, dan wukuf di Muzdalifah maupun di Arafah. Kemudian kesunahan lagi di dalam ibadah haji ibun, dan sunnah menggunakan wewangian fil badani pada badan, wasobi dan pakaian, walau bima, walaupun dengan tip atau minyak wangi, lahu yang itu bagi tip, hurbun adapun bentuk yang memiliki zat. Kapan disunahkan memakai wangian? Kubailahu, sebelumnya melaksanakan ihram. Tapi sebelum dia niat ihram. Karena kalau sudah masuk ke dalam ihram, dalam arti dia sudah miqat fil ihram fil miqat, haram menggunakan wangi-wangian. Jadi memakai wangi-wangian ini sebelum dia, ya, niat ihram fil miqat, berarti kondisi dia masih dalam keadaan halal, ya, boleh. Walaupun wangi-wangiannya ini wangi-wangian yang memiliki zat,
Ya, sehingga ketika kita masuk niat ihram itu masih ada dampak-dampak bekas-bekas wangian, itu nggak masalah. Kubailahu yang dilakukan sebelum ihram, ihrami maksudnya sebelum ihram. Wa ba'dal ghusli dan setelah mandi. Jadi cawis-cawis persiapan setelah mandi bersih-bersih, pakai wewangian, baru di situ dia niat ihram fil miqat. Wala yadurru dan tidak membahayakan, dalam artian tidak bermasalah. Apa istidamaduhu, langgengnya tip ya. Ba'dal ihrami setelah dia ihram. Walaupun aroma bau wangian yang dia pakai sebelum ihram ini ya masih ada sampai dengan dia sudah ihram, la yadurru, tidak apa dalam artian tidak merusak ihramnya. Walang tiqaluhu dan tidak membahayakan, la yadurru intiqaluhu ya, la yadurru intiqaluhu, tapi kesana wala yadurru istidamatuhu wala yadurru intiqaluhu, dan juga tidak membahayakan berpindahnya tip ya, biarakin sebab keringat, berpindah dari badan ke baju misalkan ya, atau dari baju ke badan karena badan kita keringetan sehingga menempel ke baju kita yang ada minyak wanginya, berpindah ke badan kita. Nah itu juga tidak bermasalah ya. Wa talbiyatun dan sunnah membaca talbiyah, al-intiqalu bi araqin wa la yadurru intiqal bi min mahali badanihi aw sawbihi ila mahali akhari bi wasitatil arq, berpindah ke tempat yang lain dengan wasilah keringat. Wa kharaja bihi ma law akhadahu min badanihi walau awsabihi, berbeda ketika dia memang sengaja memindah minyak wangi yang masih ada di tangannya, dia pindah, diolesin ke tempat yang lain. Nah itu bisa membahayakan ya, dipindah dengan disengaja ya, minyak wangi masih ada di tangan, kita elap, kita pakai baju, nah itu bahaya, ini bisa merusak ihram kita. Tapi kalau dia berpindah sendiri dengan perantara keringat misalkan, berpindah ya, karena minyak wangi dulu minyak wangi mahal ya, tahan lama, terus dampaknya itu bisa luar biasa. Beda minyak wangi sekarang campurannya udah kebanyakan ya, hingga berapa menit aja udah hilang. Nah ini ya, sunnah lagi wa talbiyatun dan sunnah membaca talbiyah. Wahia adapun talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya, sunnah membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik ya, la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wa makna labbaik, adapun maknanya lafaz labbaik ya, talbiyah itu ana muqimun ala ta'atika, ana adapun aku itu muqimun orang yang mendirikan atau yang menegakkan ala ta'atika atas taat kepadamu. Istilahnya menyambut panggilanmu untuk taat, tunduk kepada Allah. Ana muqimun ala ta'atika ya, sunnah. Wa yusanu dan disunahkan apa talbiyah ya. Wa yusanu dan disunahkan apa al-iksaru, memperbanyak minha dari talbiyah, sunnah untuk membaca talbiyah, memperbanyak bacaan talbiyah.
dzalika lima ruwiya annahu ya lama faragha min bina'il bait qala Allah ta'ala lahu wa adzin bin nas bil hajj qala Ibrahim ya rabbi wa ma yablughu sauti qala Allah ta'ala lahu alaikal adan wa alaikal balagh fas'ala Ibrahim ala Safa wa qila ala Jabal Abi Ubais wa qila ala al-maqam wa qala ya ayuhan nas innallaha kataba alaikul hajj hadzal baitil atiq. Ini riwayat pertama kali ya Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, dalam riwayat dikatakan ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah berkata wa adzin bin nas bil hajj. Dalam hadis yang diriwayatkan ya, dan syarahnya di dalamnya. Kemudian wassalatu dan sunnah membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa su'al jannati dan memperbanyak doa meminta masuk surga wal isti'adzatu dan meminta selalu terjaga atau terhindar isti'adzah perlindungan minan nari dari siksa api neraka ba'da takriri talbiyati setelah mengulang-ulang bacaan talbiyah salasan sebanyak 3 kali ya sebanyak 3 kali baru dia dilanjutkan dengan membaca ya sholawat soal jannah wa isti'adah minan nar dengan mengangkat suaranya wa huma biraf'i ya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma ij'alni minal ladzina istajabu laka wa li rasulik wa amanu bika ya doa-doa yang disunahkan ketika kita setelah membaca talbiyah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ai sigatin kana dengan sigat apapun yang kalian bisa. Lakinan Ibrahimiyah afdal tetapi dengan sigat salawat Ibrahimiyah itu lebih afdal. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Jadi setelah membaca talbiyah 3 kali ya kemudian dilanjutkan dengan sholawat dan meminta surga atau dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dari siksa api neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alni minal ladzina istajabu laka wa li rasulik wa amanu bika ya Allahumma ij'alni ya. Kemudian wa tastamiru dan masih berlanjut atau terus masih berlaku istimrar ya istimrar terus menerus apa talbiyah itu bacaan talbiyah. Jadi bacaan talbiyah ini istimrar itu berarti tidak terputus ya ila rami jamaratul aqabah sampai dengan ya Jumrah Aqabah sampai dengan Jumrah Aqabah. Lakin la tusannu akan tetapi tidak disunahkan abad talbiyah fi tawafil qudumi di dalam tawaf qudum yaitu tawaf dalam rangka ya hurmatul Makkah ya tawaf dalam rangka menghormati atau kita ketika baru datang ke Mekah itu tidak disunahkan membaca talbiyah.
Wasa'i dan di dalam sa'i, ya, baca talbiyah. Wa ba'dahu dan setelahnya tawaful qudum. Liwuru di adkarin karena ya lalu ya. Lakin la tusannu akan tetapi tidak disunahkan bertalbiyah fi tawafil qudumi di dalam tawaf qudum wa sya'i dan di dalam sa'i. Ya, atasnya perhatikan ya. Ya wa adkarin la sya'i dan di dalam sa'i la tusannu fi sya'i ya. Tidak disunahkan membaca talbiyah di dalam tawaf qudum, di dalam sa'i ya. Ba'dahu yang dilakukan setelah tawaf qudum. Ya, perhatikan atapnya ya. Ba'dahu yang dilakukan setelah tawaf qudum, sa'inya dilaksanakan setelah tawaf qudum. Kenapa alasannya tidak disunahkan membaca talbiyah? Liwurudi adkarin karena datangnya wiridan-wiridan atau zikiran-zikiran khasatin yang khusus azkar bihima di dalam tawaf qudum wassa'i. Karena di dalam pelaksanaan sa'i dan tawaf qudum ini ada zikiran-zikiran khusus yang disunahkan untuk dibaca. Maka membaca talbiyah ini tidak disunahkan ya. Wa tawafi qudum wa tawafu qudumin dan sunnah melaksanakan tawaf qudum biraf'i atfun ala ghuslin ya. Wa tawafu qudumin atapnya dengan ghuslun menjadi khabar dari mubtada. Wa sunanuhu adapun sunah-sunahnya haji yang pertama itu ghuslun mandi, kemudian wa tawafu qudumin dan sunnah melaksanakan tawaf qudum ya, diraf'i dengan dibaca rofa atfun ala ghusli ya, ay yusannu tawafu qudumin ay tawafu sababihil qudum li'annahu karena sesungguhnya tawaf qudum itu tahiyatul baiti penghormatan pada Baitullah ayil Ka'bah lal masjid tahsulu tahiyatul masjid biraqatai tawafi illam yajlis amadan ba'da tawaf wa qabla bataini wa illa fatat li'annaha tafutu bil julusi amdan wa il qasura ya. Wa innama yusannu dan sesungguhnya disunahkan apa tawaful qudum. Wa innama yusannu dan sesungguhnya disunahkan apa tawaf qudum li hajin bagi orang yang haji au qarinin atau orang yang ibadah haji qarin berbarengan antara haji dan umrahnya. Dakhala yang masuk siapa haji au qarin, dakhala yang masuk siapa haji au qarin Makkah di kota Makkah qabla wuqufi sebelum wukuf, disunahkannya sebelum melaksanakan wukuf di Arafah. Wala yufawwatu dan tidak menghilangkan ya, ay wala yufawwatu tawaful qudum bil julusi, wala yufawwatu dan tidak hilang apa tawaful qudum ya, tawaf qudum kesunahan tawaf qudum ini tidak hilang bil julusi sebab duduk, berbeda dengan salat tahiyatul masjid, dia kesunahannya akan hilang kalau sudah duduk di dalam masjid. Tapi kalau tawaf qudum walaupun kita sudah duduk, nah ini tidak menghilangkan kesunahan melaksanakan tawaf qudum. Ay bil julusi bil masjid wala bitakhiri dan juga tidak sebab diakhirkannya tawaf qudum
Kalau tahiyatul masjid ini nggak bisa diakhirkan, tapi kalau tawaf qudum boleh pelaksanaannya diakhirkan. Naam ya, benar seperti itu. Ela bitakhir, tidak sebab diakhirkannya tawaf qudum, maksudnya la yufawwatu bitakhiri. La yufawwatu bitakhir, ya memang seperti itu. Namun ya butuh akan hilang apa tawaf qudum. Ya butuh akan hilang apa tawaf qudum bil wuqufi, sebab wukuf di Arafah, di tanah Arafah, idza dakhala ba'da nisfil lail, ketika dia masuk ke kota Mekah setelah separuh malam. La qablahu kama taqaddam. Ya, kalau sudah melaksanakan tawaf wukuf di Arafah, dia belum sempat melaksanakan tawaf qudum, maka kesunahannya sudah hilang. Ayyahutu bil wuqufi bi Arafah. Kemudian wa mabitun atfun ala ghusrin, sama birab'i dengan dibaca rafa, atfun ala ghusl, sunnah wa mabitun, dan mabit sunnah mabit, ya menginap. Hal-hal yang disunahkan lagi dalam haji diantaranya adalah mabitun, menginap bimina, di tanah Mina. Mabitun bimina lailata Arafah, pada malam Arafah. Ayyusanu mabitun bimina lailata Arafah, ay lailatul dhahab ila Arafah, pada malam dia berangkat menuju Arafah. Wa hiya lailatul tasi, yaitu malam tanggal 9. Ya, pada malam tanggal 9. Wa wukufun, dan juga sunnah wukuf bijam'in, di tanah jam'in. Ya. Al-musamma, yang dinamakan tanah jam'in al-ana, pada sekarang, bil masy'aril haram, dengan nama masy'aril haram. Jadi wukuf di Masy'aril Haram sekarang tuh namanya. Dulu namanya tanah jama'in. Ya, maktufun ala ghasrin aiban. Wa yusannu wukufun bi jam'in wa huwa bijimi maftuhah wa mimi sakinah. Ya, jam'in ismun li Musdalifah. Yusamma bidzalika listima'in nasbihi, karena memang di situ tempat berkumpulnya manusia, maka dinamakan dengan tanah jam'in, atau sekarang dinamakan dengan Masy'aril Haram. Wa huwa, adapun Masy'aril Haram atau tanah jam'in itu jabalun, gunung atau bukit, di akhiri Musdalifah, yang ada di akhir tanah Musdalifah, ya, ujung yang ada di Musdalifah. Hada ma'alai saykhuna wa ibnis shalah waqtaradu al-muhib at-tabari haitsu qala wa huwa awsatul Musdalifah. Menurut Imam At-Tabari, letaknya itu di tengah-tengah Musdalifah. Ya, waqad dunia alaihi binaun. Ya. Kemudian fayadhkuruna, maka berzikirlah siapa nas fi wukufihim, di dalam wukufnya nas. Wa yad'una, dan berdoalah nas ilal isfari, sampai dengan datangnya isfar, matahari keluar, sampai dengan keluarnya cahaya. Ya, dari malam hari sampai dengan keluar waktu fajar. Mustaqbilina, hale yang menghadap siapa nas al kiblata, ke arah kiblat, til ittiba, karena mengikuti Nabi.
banyak zikir, banyak berdoa sampai dengan keluarnya fajar sambil menghadap ke arah kiblat dan ittiba di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u ka ayyaqula Allahumma kama au qaftana bihi wa ra'aitana iyahu. Ya. Ya, banyak itu doa-doanya ya. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya. Kemudian atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Astagfirullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Astagfirullah. Doa satu jagat sama udah banyak ini juga ya, karena ibadah haji ini ibadah yang tidak ada rukun qauli. Paham ya? Sekali lagi, ibadah haji dan ibadah umrah ini ibadah yang tidak ada rukun qauli. Kalau sholat ada rukun qaulinya, yaitu membaca Fatihah, tahiyat akhir, salat petang. Kalau dia nggak baca Fatihah nggak sah. Tapi ibadah haji itu hanya ada rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan saja. Jadi kalau ibadah haji ya cuma tawaf, sa'i, nggak ngomong mikem aja itu sampai selesai, ibadah hajinya tetap dihukumi sah ya. Ibadah hajinya tetap dihukumi sah karena nggak ada rukun qauli di dalam ibadah haji. Yang ada hanya kesunahan saja, kita berdoa dan lain sebagainya ya. Kemudian apa tadi? Wa azkarun, dan memperbanyak zikiran-zikiran sunnah. Wa azkarun ay ma'tuhun ala ghasrin, sama sunnah memperbanyak zikiran-zikiran. Wa ad'iyatun, dan doa-doa mahsusatun yang khusus sunnah doa. Zikir doa itu sunnah hukumnya ya. Ayyusanu azkarun wa ad'iyatun mahsusatun bi awqatin aw amkana apa ini? Ya, aw amkanatun mu'inatun ya. Arafata, di tanah Arafah doa-doa khusus ada, doa Masy'aril Haram ada doa-doa khususnya, wa idaramil jamara, dan juga ketika melempar jumrah wal tawaf, dan juga ketika tawaf itu ada doa-doa khususnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya wa minal azkar wal adiyah al mahsusah mamara fil matalib ya. Allahumma zid hadzal baiti syarifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa 'azamahu wa karimhu mimman hajjahu wa tamara tashrifan wa takriman wa ta'diman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Doa yang warid dari Nabi ma warada fi yaumi Arafah wa huwa syai'un katsir min dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam khairul du'a yaum Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qawli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa zada al-Baihaqi, menambahkan Imam Baihaqi, Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri. Doanya. Wa fi kitab ad-da'awatil mustaghfiri min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, dengan jalan marfu', man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah, sebanyak 100 kali, alfa 1000 kali, yaum Arafah u'tiya ma sa'ala. Baca qul sebanyak 1000 kali pada hari Arafah, Allah berikan dari apa yang dia minta. Itu di Arafah itu kan orang pada diem tuh ya,
Ada yang nangkring di batu, ada yang di bawah batu, masing-masing dari Arafah. Ngapain ngomong ya? Rokokan, dan yang lain ya, bapak juga duit kita merokokan ngopi kan ya, baca kulhu ya, saya buka di apa yang anda pinta Allah kata Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan di Abbas banyak wamin adiyatihi al-muhtarah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yastaghfiru illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Banyak ya. Baca. Kalau baca di kitab puyang, tinggal kalau ente ikut umroh haji dikasih buku panduan doa. Udah ya, gampang ya. Kalau nyari sendiri doa-doa apa? Ya puyang. Mana tadi? Wa adkarun dan memperbanyak pikiran wa adiyatun dan doa-doa maksusatun yang khusus bi awqatin dengan waktu-waktu tertentu seperti Yaum Arafah. Wa amkinatin dan tempat-tempat muayyanatin yang tertentu, tempat-tempat khusus di raudhah ya. Ada tuh tempat-tempat yang di situ istijabah doa ya. Tempat-tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Ya, di dalamnya mana nih tempat-tempatnya? Ya, cari sendiri di salahnya ya. Ya, cari referensi-referensi yang lainnya gitu loh ya. Jadi ya biar lebih banyak belajar. Wa qad istau'abaha dan sungguh meratakan atau ya, mengglobalkan lah ya pada awqat awil makan al-mu'ayyanah. Siapa al-Jalalu As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti bi wadhaifil yawmi, di dalam kitab wadhaifil yawm wal lailah. Kalian lupa ya, maka carilah kalau pengen tahu doa-doa yang dianjurkan pada tempat-tempat waktu-waktu tertentu, yaitu kitab karangan Jalaluddin As-Suyuti yang bernama kitab Wadhaiful Yawm wal Lailah. Ya kalian tunggu, kalian cari sendiri, maksudnya gitu ya. Kalian cari sendiri. Man aradahu, bagi orang-orang yang menghendak di bawah banyak tuh ya. Kemudian faidatun, satu faidah. Yusannu disunahkan muta'akkidan dengan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Penting nih kalau kita pergi haji umroh, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat kita apa? Ziaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen ziarah Nabi, pengen ngumpulin duit ya biar bisa berangkat ke sana bareng-bareng. Satu pesawat, dua pesawat, santri dari Mustafa semuanya. Mantap kan? Ya, mantap. Boleh besok kita cuma ke mana, ke Banten, tapi nanti suatu-waktu kita nyewa pesawat pribadi nanti dari Mustafa jarak makam. Nah, pengen nggak? Pengen doang, nanti kita ikut ya. Ini jarak yang nggak ikut siapa? Berarti nggak bakal dilaksana nanti ya. Berarti sunnah ziaratul qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau lighairi haji, walaupun bagi selain orang yang haji, walaupun dia asal enggak ingin melaksanakan haji. Wa mu'tamirin, dan juga bukan orang yang ingin melaksanakan umrah. Ya, hanya punya tujuan ingin ziarah Nabi. Jadi udah haji, udah umrah ke sana cuma pengen ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ghayatun fi sunnah ta'kid ziarah. Ya, ghayah puncak atas kesunahan menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Ya. Li ahadisa karena alasannya beberapa hadis waradat yang datang apa hadis sifat lihat dalam keutamaan ziaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak utamanya. Wa minha man zarani ba'da mauti baka'anna ma zarani fi hayati. Siapa orang yang menziarahiku setelah aku meninggal, maka seakan-akan dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang menziarahiku, maka wajib bagi orang tersebut mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib, berwajib itu udah pasti, ya. Man ja'ani zairan walam tansahu hajatan illa ziyarati kana haqqan 'ala Allah an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa rawa al-Bukhari man shalla alayya inda qabri. Siapa orang yang bersolawat kepadaku di kuburanku, ya, wa kullallah biha wakalallah, ya, wakalallah, Allah akan mewakilkan, Allah akan memberikan biha dengan sholawat malakan, ya, lugani wakafa amru dunyahu, dan Allah akan mencukupi urusan dunianya, wa akhiratahu, dan urusan akhir, wa kuntu lahu syafi'an, dan aku akan memberikan syafaat, wa syahidan, dan aku akan bersaksi di yaumil qiyamah kepada orang tersebut. Wa qallallahu biha malakan, Allah akan menciptakan dari sholat tersebut malaikat, ya, yang menyampaikan kepada kita, ya, urusan dunia kita tercukupi, urusan akhirat kita tercukupi, dapat syafaat Nabi Muhammad jadi saksi kita nanti di yaumil qiyamah. Qala ba'duhum wa li ziarahi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam asra karomatin. Bagi orang yang menziarahi qabrin Nabi, dia akan mendapatkan 10 karomah. Idahuna yu'ti, ya, arba'ul maratib, Allah akan berikan derajat yang tinggi, ya. Wa ihsaniya ya bulugu asnal matalib, dia akan mendapatkan, ya, asnal matalib, pemberian-pemberian yang luhur. Wa qada'il ma'arif bidzaril mawahib al-amni minal ma'atib at-tadhiri minal ma'aib tasbiril masaib kifayatun nawaib hissil mubawaqib rahmatan rabbil masyariqi wal magharib. Ya. Pemberian-pemberian dari Allah bagi orang yang menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nih, walhasil ziaratu qabrin Nabi min afdhalil qurbat, bahwa menziarahi makam Nabi ini salah satu dari paling utamanya mendekatkan dirinya kita kepada Allah. Maka bayang bagi harus alaiha, maka sekiranya kita berusaha untuk bisa menziarahi makam Nabi. Wa yahdar kulal hadar min at-takhalluf anha, hati-hatilah dari, ya, menunda takhalluf itu dari menziarahi Nabi. Ma'alku terus gak kita mampu, udah kaya, mampu, punya duit, tapi menunda untuk menziarahi makam Nabi. Wal yahdar kulal hadar, hati-hati teh, ya, kalau ente udah mampu kamu menziarahi juga, hati-hati, ya, bahaya. Banyak orang mampu untuk berangkat ke sana menziarahi makam Nabi, atau dia pergi haji tapi sengaja enggak ziarah makam Nabi. Wah, dan hati-hati, peringatan maksudnya, ya, bagi orang yang takhalluf, kalau nggak mau menziarahi sedangkan dia ngaku. Wa wahurut ba'da hajjatul Islam, apalagi setelah dia melaksanakan haji Islam. Lihat haqqahu ala ummati azimun, karena hak Nabi Muhammad atas umatnya itu sangat besar. Ya.
Ya, walau anna hadahum yaji'u ala ra'si aw ala basarihi min abada mawdi'in min al-ardi li ziyaratihi lam yukun bil haqqi ala dalahi nabiyyi jazallahu anil muslimina atamal jazaa. Wa yusannu liman qasada al-Madinah asy-syarifah, disunahkan bagi orang yang qasada al-Madinah ingin menuju Madinah asy-syarifah ayat surah min as-sholati ala nabi, untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi fi tariqi jalan. Bercampur sholawat. Wa idza qurba min al-Madinah al-munawwarah sunnah ayan biha bidil Hulaifah wa yantasila summa yatawadda aw yatayammum inda faqdil ma ayuzila nahmi sya'rin ibtihi wa anatihi. Tuh, kamu kayak pengen jumatan ya, mau masuk Madinah itu bersih-bersih dulu, mandi, potong kuku, potong bulu ketek, potong kumis, bulu kemaluan ya, semuanya, karena kita ingin menghadap menemui manusia yang paling wa'yal bisa ya, memakai pakaian yang paling terbaik tuh ya banyak. Wa ayaqula idza balagha haramil Madinah, ketika sudah sampai haramul Madinah, Allahumma hadza haram nabiyyuka faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanan minal adzab wa su'ul hisab waftah li abwaaba rahmatik warzuqni fi ziyarati nabika ma razaqtal awliyaik wa ahli ta'atik waghfir li warhamni ya khairu mas'ulin. Allahumma inna hadha huwal haram alladhi haramta ala lisan habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqwa sisanu ayyakula inda julusil balad inda dukhulil balad, ketika masuk di negara Madinah, bismillahi masyaallah la quwata illa billah rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hasbiyallah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma ilaika kharajtu wa anta akhrajtani. Ya, ini doa ketika masuk Madinah. Kemudian doa ketika udah nyampe makam Nabi nih, ya. Banyak ini, ya. Wa idza quriba min babil masjid yusannu aijad tidak at-taubah wa yaqifa lahdatan hatta yu'allima min nafsi at-tatahhur min danasid dzunub. Dibersihkan diri kita dulu dari dosa-dosa. Wa yastahdiru inda ru'yatil masjid jalalatihi an-nashiati min jalalati masyrabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana mulazimul julus li hidayati ashabihi wa tarbiyatihi wa nasrul fihi, ketika di Masjid Nabawi. Wa yusannu ayadkhula min babi Jibril alaihi salam wa ayaqifa bil bab, ya, wa qafatan latifatan dan lain sebagainya. Buka sendiri, baca sendiri ya di syarahnya. Paham? Jadi ziarah ke makam Nabi ini sangat-sangat disunahkan bagi orang yang pergi haji atau umroh, ataupun bagi orang yang tidak ingin pergi haji atau umroh, sengaja hanya pengen ziarah, karena berdasarkan hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan ziarah makam Nabi. Wa syurbul ma'i zamzami, dan juga disunahkan meminum air zam-zam. Oh ya. Sunnah meminum air zam-zam. Ini doa ketika kita masuk makam Nabi. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum ya sayyidil anam wa misbahullah wa sultan malikul alam ya sayyidil mursalin wa khatamul anbiya'i amin ya sahibul mu'jizah wal hujaj wal al-fatihah wal barahin ya man atana bi dinil qayyim al-matin
wa bil mu'jizil matin asyhadu annaka ballaghta risalah ila anqal assalamu alayka ya man insyaqqa lahul qamar wa kallamahul hajar. Ya, banyak dah belajar kalau dengan tidak sono ya, tidak ada menang ya. Mustahabun wa syarbu zamzam, dan adapun meminum air zam-zam itu mustahabun, sangat-sangat disunahkan. Walau li ghairihi, walaupun bagi selain orang yang haji dan umrah. Wa warada, dan telah datang apa annal, sesungguhnya ma'u zam-zam itu afdalul miyah, paling utama-utamanya air, hatta minal kausarin, sehingga walaupun dari telaga Kausar, paling afdal itu air zam-zam walaupun itu telaga Kausar. Ya, walaupun itu telaga Kausar, keutamaannya begitu banyak. Yana barakatun, ya wasyabakun sakingun, bisa menyembuhkan penyakit. Bisa ma'isribahul maktubihi di dunia wal akhirah li hadisin ma'u zamzam lima syribalahu. Bisa istiqbal kiblat indah syurbihi, menghadap kiblat ketika meminumnya. Walima rubiya al-bihaqi wa Rasulullah ayatun ma bainana wa bainal munafiqina annam la yudilluna min zamzam. Waisanu ayat pula indah syurbihi, ketika minum doanya Allahumma innahu balaghani annabika annahu qala ma'u zamzam lima syribalahu. Ya. Waisanu ad-dukhul ilal bi'ri wa nadur biha, masuk ke sumur, melihat ke sumur. Ya. Kesunahan di dalam ketika kita melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ya dari sunnah haji nanti kita lanjut ke haramatul ihram, kita semua ya bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah haji, umroh, dan menziarahi makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.